Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada web ketiga mata kuliah pemrograman berbasis objeknya. Nah, di sini Ibu akan membahas masalah encapsulation ya untuk modul pembelajaran ke-8. Ya, encapsulation yaitu penyembunyian data dengan membungkus seluruh member dari kelas tersebut sehingga nilainya tidak dapat diubah menjadi apa yang tidak diinginkan atau menyulitkan sebuah proses bisnis di dalamnya. Nah, encapsulation di sini seperti kaskus yang membuat atau membungkus suatu programnya kan. Nah, di dalam OOP encapsulation berbentuk kelas yang terdiri dari properti dan metode yang mempunyai hak akses tertentu atau pada lingkungannya atau environment-nya ya, yang biasa disebut access modifier. Jadi pada modul ke-8 kita membahas tentang encapsulation, kemudian pada modul ke-9 ke modul ke-8 bagian 2 itu polymorphic ya. Nah, di mana polymorphic ini merupakan kemampuan sebuah objek untuk membolehkan pengambilan beberapa bentuk yang berbeda. Jadi di sini Ibu lihat sudah bergabung si Ahmad Yasir ya. Ahmad Yasir, kamu lagi bekerja atau bisa ditampilkan kameranya, camnya bisa hidup? Oh, tidak bisa hidup, boleh di reset atau pesan ya. Gimana Ahmad Yasir? Ahmad Yasir udah mengumpul tugas belum? Ahmad Yasir. Nah, jadi Ibu lihat waktu di tugas 2 itu masih beberapa orang yang mengumpulkan tugas. Masih kalau nggak salah ada 3 orang ya. 3 orang atau ya 3 orang dari 3 orang. Dan di situ sudah lengkap ya, sudah lengkap. Karena ada beberapa sebagian waktu tugas 1 kemarin ada suaranya tidak jelas seperti itu kan, tapi waktu di tugas kedua ini sudah jelas, sudah lumayan jelas. Terus untuk fungsi-fungsinya juga Ibu kira sudah memahami ya. Nah, jadi untuk tugas 2 itu kan tentang perpustakaan, di mana kita menginputkan yang namanya buku ya. Ada buku, kemudian ada penerbit, dan judul buku ya, fil-filnya. Nah, kemudian itu nanti juga ada namanya pengembalian. Nah, jadi pengembalian itu bagaimana? Ada jika lebih dari 7 hari tidak dikembalikan, maka terkena denda ya selama sebesar 5.000. Nah, jadi di situ juga ada manajemen untuk si admin ya, manajemen untuk admin untuk menambah buku, untuk menghapus buku, dan untuk mengubah ya atau mengupdate buku. Seperti yang kita lihat pada saat macet ya. Maaf ya, ini lagi koneksinya kurang bagus ya. Ini ada beberapa lihat dulu nih. Soalnya
coba untuk membuat tugas 2 tadi itu ke dalam Java ya. Loadingnya lama ya, harus ditunggu. Jadi pada saat pembuatan aplikasinya di Java, nah ini kita sama-sama membuat menu utamanya ya. Membuat menu utamanya yaitu ada lihat daftar buku, kemudian pinjam buku, kemudian kembalikan buku keluar. Ini yang simple aja yang ibu buat ya. Nah, misalnya kita pilih yang full. Dan pilih menu ya. Oke, coba kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita memilih satu ya. Nah, maka keluarlah daftar buku ya kan. Ini Bu merekamnya kadang terekam oleh. Nah, baik, di sini kan kita sudah membuat aplikasi yang namanya perpustakaan tuh. Ini ada menu buku. Nah, ini aplikasi perpustakaan. Di sini ada namanya menu buku. Nah, di menu buku ini terdapat lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar. Nah, di sini kalau kita pilih satu, dia akan menampilkan daftar buku-buku yang sudah kita input di programnya di samping ini ya. Jadi yang baru ibu input itu beberapa, itu ada judul buku manusia, kemudian adalah pelangi, bercerita. Jadi kalau mau ditambah lagi juga boleh ya, dengan buku-buku lainnya, gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau pinjam buku kita pilih ya kedua buku, kita masukkan judul buku apa yang mau kita pinjam begitu, misalnya Laut Bercerita. Laut Bercerita. Nah, jadi buku berhasil dipinjam ya. Jadi kalau kita sudah berhasil meminjam buku, maka keterangannya di sini akan buku telah berhasil dipinjam. Gitu ya. Jadi kita memilih lagi, misalnya kembalikan buku, itu kembalikan buku ya, kita kan baru minjem satu tadi tuh. Nah,
Jadi apa yang mau kita kembalikan? Ya yang kita pinjam tadi kan gitu ya. Laut bercerita. Nah di sini ibu belum buat kondisinya, belum buat kondisi untuk denda. Jadi nanti kalau kita membuatnya untuk denda, maka nanti per berapa hari kita mau buat denda. Misalnya 3 hari atau lebih dari 3 hari berapa dendanya, atau seminggu misalnya 7 hari berapa dendanya. Nanti diakumulasikan, misalnya dia telatnya 2 hari atau 3 hari, maka dendanya diakumulasikan jadi misalnya per hari itu 5.000 ya kan. Kemudian dia berapa hari telatnya? 3 hari, 5 kali 3. Nah, jadi di sini kita untuk listnya, yaitu pertama import Java, util, array, kita pakai array, ya. Kemudian untuk masukannya pakai scanner, ya. Kemudian masuk ke kelas buku. Jadi ada kita masukkan judul, itu bentuk tipe datanya itu string, ya. Penulis, ya. Penulis itu kan orang, ya. Kemudian bentuk datanya juga string. Kemudian kategori string, ya sedia bolehan tersedia itu misalnya kan bisa angka ya, kemudian di sini pabrik buku. Nah di sini yang udah kita definisikan di atas seperti judul buku, string penulis, string kategori, kemudian bolehan. Nah masuk kita ke void tampilkan ya, menentukan infonya seperti yang tadi tertera di sini. Jika kita rapikan, maka ada menu utama yang tertampil, yaitu judul, judul, penulis, kategori, dan tersedia ya. Untuk yang list dari buku ya, list dari buku. Nah ini print out, kita menampilkan dari judul, list, kategori, status. Nah akan kita masukkan input datanya, gitu kan. Nah kemudian di sini kita juga pakai public class name, yaitu kita pakai list ya, pakai list menampilkan daftar buku ya kan. Kemudian ada daftar bukunya seperti yang tadi di sini. Nah ini dia daftar buku. Nah inilah daftar buku yang sudah kita buat di sini. Listnya berbentuk list ya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian nanti di sini static void isi data awal, kita mau inputkan data-data yang ada di tabel buku tadi. Misalnya tadi apa? Bumi manusia, Laskar Pelangi, Cinta, bercerita, atau apa lagi terserah ya. Dongeng masa kini misalnya ya. Nah, kemudian di situ ada apa? Tadi di sini judul ya, judul, ini penulis, kemudian ini adalah kategori, dan di sini tersedia. Tersedia itu bisa true atau false. Tidak bisa dipinjam ya. Itu kan bisa dipinjam. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke static void menu utama. Di sini ada sistem out printland ya. Printland itu menampilkan menu utamanya. Menu utamanya yang di pertama kita masuk di sini ada list daftar buku, ada pinjam buku, kembalikan buku, nanti sesuai dengan huruf atau angkanya masing-masing ya. Jadi 1, 2, 3, 4 keluar ya. Nah, jadi pilih menu. Nah, inilah dia. Inilah sintaks yang menampilkan hasilnya di samping. Nah, kemudian
Case switch, kita pakai switch, kemudian case 1, case 2, case 3, case 4 ya. 4, kemudian jika tidak ada kondisinya tidak valid ya, pilihan tidak valid. Nah, di sini kita pakai masuk ke static void, tampilkan daftar buku, daftar buku. Ini untuk menampilkan yang sudah kita definisikan ya tadi. Kemudian ada pinjam buku. Nah, jika kita memilih tadi daftar pada pilihan menu ada nomor 2, maka kita akan masuk ke sini ke pinjam buku ya. Nah, di sini masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Nah, inilah tadi hasilnya. Kita kalau pilih 2, hasilnya seperti ini. Masukkanlah jumlah buku yang ingin dipinjam. Judul buku ya. Judul buku yang ingin dipinjam. Judulnya apa? Nah, kita ketikkan. Kemudian, maka yang ditampilkan adalah buku berhasil dipinjam. Atau kalau tidak ada, buku tidak tersedia. Ya. Berarti ada 2 kondisi ya. Ya. Else, if else, itu pakai pemakaiannya. Nah, kemudian ada juga satu lagi kondisinya, yaitu buku tidak ditemukan jika buku tidak terdaftar di menu yang sudah kita input tadi di atas, daftar menu buku ya. Nah, kemudian untuk kembalikan buku. Nah, kembalikan buku ini kita masuk ke pilihan atau choice ketiga ya. Jika kita pilih choice ketiga, pilihannya 3, maka masukkan buku yang ingin dikembalikan. Karena yang baru kita pinjam, kita kembalikan, kita ketikkanlah judulnya tadi. Buku berhasil dikembalikan. Nah, ini perintahnya system.out.println buku berhasil dikembalikan. Else, jika maka sistem buku sudah tersedia, maka dia akan tersedia kembali untuk dipinjam oleh orang lain. Nah, untuk nanti penambahan di denda bisa ditambahkan lagi ya. Dan bisa juga mengupdate atau menambah untuk admin, kita buat lagi seperti ini, yaitu menu untuk admin ya. Menu adminnya bisa menambah buku ya, kemudian dari hasilnya, kemudian bisa juga menghapus buku, misalnya bukunya sudah tidak ada atau sudah hilang kan gitu ya, atau mau dirubah dengan yang terbaru edisi berapa. Nah, nanti tinggal dibuat listnya seperti ini. Di konsep awalnya pembuatan perpustakaan dari segi penginputan data buku, dari judul bukunya, fil-filnya yaitu judul buku, penulis, kategori, dan tersedia. Itu. Jadi Ibu tekankan lagi, pengerjaan dari tugas-tugas ini memiliki bobot 20% per tugas ya. Jadi diharapkan untuk para peserta untuk mengerjakan atau submit dari masing-masing tugas, karena itu sangat berpengaruh pada nilai. Jadi kita bukan hanya berfokus kalau mata kuliah praktikum, berfokusnya kepada tugas. Jadi tugas itu yang ada penilaiannya. Diskusi bisa jadi, tapi itu hanya nilai tambah untuk tutor. Ya. Jadi kalau ingin tercapai target nilainya di akhir ya maksimal, akan dikerjakan atau submit tugas dari masing-masing mata kuliah. Ini disampaikan untuk hari ini. Jadi untuk kedepannya, Ibu harap para peserta akan lebih aktif dari pengerjaan, diskusi, tanya jawab, boleh pesan Bu gimana, boleh. Jadi kita bisa sharing juga di diskusi, bisa sharing juga dari
misalnya dari message, kalau misalnya malu diskusikan dilihat orang, boleh message di, kan ada tuh message pribadi ya kan. Jadi berharap untuk pengerjaannya, karena kita berapa hari lagi nih, tanggal 26 ya, batas akhir dari pengumpulan tugas 2. Nah, jadi berharap semua mengumpul, jangan ada lagi yang tidak mengumpul ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini siapa lagi yang Adel udah bergabung ya. Nah, Ibu harap nanti Ahmad Yasin juga mengirimkan tugasnya, Adel juga sudah mengirimkan tugasnya. Jadi jangan sampai batas deadline tanggal 26 itu pasti akan ramai sekali yang mengirim tugas. Diharapkan jangan sampai pada saat itu baru mengirim tugas, karena nanti pasti jaringan pada error gitu ya. Nah, jadi antisipasi kalau misalnya apa namanya dikerjakan sebelum jauh hari lah ya sebelum apa namanya tuh yang lain pada ngumpul, kita harusnya sudah ngumpul di luar. Jadi nanti pada saat jaringan bermasalah, kita sudah aman gitu ya. Oke ya. Kira-kira Ahmad Yasir, ada pertanyaan dari Zoom kita hari ini? Cuma 2 orang yang hadir hari ini. Ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Misalnya dari tugas 2 atau dari apa lagi? Ada ya mungkin ya. Ya, karena Ibu lihat sudah keren-keren ya kan. Nah, jadi diharapkan untuk tugas 2 ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya kan. Jadi tidak ada lagi yang tidak mengumpul dan tidak bernilai, karena setiap tugas itu Ibu lihat nilainya adalah 20%, tugas 1, 20% tugas 2, 20% tugas 3, jadi 60%, dan 40% itu kalian pada saat UAS ya. Jadi nanti untuk menambah nilai UAS, maka harus ada nilai tugas-tugas yang harus diindikan ya. Nah, ini untuk tugas 1 kemarin. Begitu. Tugas 1 kemarin, tugas 1 kemarin ini tentang kamar ya. Dan ini yang mau Ibu cek tadi sebenarnya. Oke. Nah, jadi kira-kira kendalanya apa bisa didiskusikan ya. Si Adel udah keluar deh. Keluar si Adel. Bilang nggak apa-apa. Yang penting nanti dikerjakan tugasnya ya. Jadi untuk hari ini udah berapa menit ya, 45 menit. 5 menit kita udah membahas tentang tugas 2. Nanti tugas 2 itu ada penginputan dari apa namanya buku ya. Usahakan bukunya jangan hanya 3 daftarnya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, atau 10 minimal ya. Nah, jadi kita bisa banyak pilihan. Kemudian ada masa peminjamannya ya, pinjaman. Kemudian ada pengembaliannya, dan kemudian itu ya,
pengembalian dan beserta beserta denda ya, denda. Jadi per hari itu misalnya yang di atas tugasnya itu adalah 5.000 per hari. Jadi gitu. Nah, ini untuk tadi ya. Tadi itu salah share-nya yang tugas 1 kemarin ya. Di tugas 2-nya. Jadi di sini belum buat kondisi denda. Jadi ditambahkan juga dendanya. Beberapa teman-teman sudah mengumpul dan sudah ada kondisi di mana dendanya 5.000 per hari, dikalikan berapa hari dia telat mengembalikannya. Jika 4 hari, berarti 5 dikali 4, 20. Gitu ya. Nah, jadi wanti-wanti aja dari sekarang untuk tugas 2-nya dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Biar pada saat nanti hari hanya tanggal 26 itu tidak berebut jaringan kepada yang akan cepat overload nanti. Begitu. Nah, kita ini sudah mau habis waktunya ya. Karena di Zoom cuma 45 menit ya. Karena laptop Ibu tidak bisa menggunakan MyTeam ya. Jadi Ibu memakai Zoom untuk bisa kita berinteraksi langsung ya. Begitu. Nah, untuk yang sudah mengumpul ada 3 orang, yang lain menyusul ya, jangan sampai tidak mengumpul untuk tugas 2-nya ya. Jadi ini juga ya. Oke, kita yang berjalan 10 menit lagi ya. Nah, di sini yang sudah mengumpul itu dan sudah Ibu nilai sih tadi. Jadi sudah Ibu nilai beberapa yang sudah mengumpul video. Ini juga ya, jangan lupa untuk PDF-nya ya. PDF-nya, source code-nya diletakkan di tugas ya. Letakkan di tugas. Jadi Ibu bisa lihat itu kalau yang mengerjakan atau tidak. Nah, jadi masih banyak yang belum mengumpul ya. Ada beberapa yang sudah submit. Ini di kolom di halaman bawah masih 1 orang. Dan di kolom 1 ini masih 2 orang, Sultan dan Diana. Nah, yang lain pada kemana ini? Ya, bisa. Ya, coba nanti ya. Di Alif, Yazid, Muhammad Ardiansar, Rian Tommy, Ahmad Rizky, Gita Mutiara, Haris Aldan, Adelia,
dia biasanya di akhir-akhir baru ngumpul ya, Bel. Kemudian ini ada Muhammad Rizky, Ari Ridho, Sani Hayati, Cindy, Indra, Roma udah ya. Roma sudah, Guntur, Ahmad Imun Saifuddin, Sri Ridwan Ahmad Yasir, ini hari Ahmad Yasir, jangan lupa ya di subscribe ya Ahmad Yasir, jangan sampai tanggal 26, itu akan sangat membingungkan jaringan nanti. Nah, upload semua upload tugasnya dari yang komputer dan non komputer juga. Oke, nah, jadi gua harapkan kalau videonya itu jelas ya, suaranya harus jelas. Nah, jadi jangan nggak kedengeran apa namanya, kedengeran cuma backgroundnya aja atau musik latarnya aja, suara kalian nggak kedengeran. Kemudian PDF berisi source code-nya juga di-upload di sini ya. Ibu bisa lihat itu kerjaan kalian untuk tidak untuk copy paste. Itu aja dari Ibu ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Ibu harap semua mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa di-submit, biar nilainya juga bagus di akhir ya. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan selanjutnya, boleh didiskusikan di ruang diskusi atau forum, atau bisa juga langsung message Ibu ya. Apa kendalanya, boleh. Jadi kita diskusi di sini. Ya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yasin. Thank you sudah bergabung dan menyempatkan waktunya ya. Selalu kerja mungkin ya Mas Yasin ya. Oke, berarti ya.